Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Pencipta seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurah bagi Nabi dan Rasul termulia dan juga bagi keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Don Bitan. Saya dari SD Dakwah Nusantara Channel. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Mas Reski. Akan memberikan sebuah kajian yang berjudul Yesaya 9 ayat 5 dan 6, apakah itu peristiwa sejarah ataukah nubuat. Nah, kenapa saya bawa sahabat saya Mas Reski? Karena Mas Reski adalah seorang ahli perbandingan agama dan juga seorang ahli dalam bahasa Ibrani. Nah, alasan saya untuk memberikan kajian berjudul Yesaya 96 ini adalah karena saudara-saudara kita dari kalangan Kristen menganggap atau menyatakan bahwa ayat ini adalah sebuah nubuat untuk Mesias mereka, yaitu Yesus Kristus, di mana kita harus melihat suatu ayat itu selain daripada terjemahannya juga harus dari konteksnya. Sambil kita menyapa sahabat saya Mas Reski, mungkin Mas Reski juga bisa memberikan pendapatnya. Assalamualaikum Mas Reski, gimana kabarnya Mas Reski? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dondi. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Dondi. Bagaimana kabar Pak Dondi di sana Pak Dondi? Alhamdulillah sehat Mas Reski. Kira-kira menurut Mas Reski tadi betul nggak alasan saya bahwa di dalam membaca atau memahami satu ayat kita harus melihat selain daripada bahasa aslinya, kita juga harus melihat daripada konteks daripada ayat itu gitu Mas. Menurut Mas Reski gimana? Betul Pak. Jadi pertama gini ya, mungkin akan saya jelaskan lengkap dari masalah kita untuk memahami sebuah redaksi ayat. Itu yang pertama seperti yang Pak Dodi bilang, kita harus paham dulu original tekstualnya, itu yang paling utama Pak. Lalu dari original tekstual perlu juga kita memahami original language-nya, bahasa aslinya. Nah tadi kenapa saya katanya harus paham dulu original tekstual, nggak langsung ke original language. Karena untuk membacanya otomatis kita perlu paham dulu cara baca aksaranya, kita perlu bisa dulu gitu Pak Dondi. Nggak mungkin namanya kita langsung kejamah ke ranah bahasanya kalau kita tidak bisa membacanya, itu yang pertama. Nah yang kedua tentu kita harus memiliki pemahaman dari bahasa yang dipakai di dalam kitab tersebut, itu yang kedua. Nah yang ketiga kita perlu juga menyoroti konteks seperti yang tadi Pak Dondi katakan. Nah, itu yang amat sangat penting, konteks tadi yang nomor 3 Pak Dondi. Nah, jadi kalau kita hanya memahaminya terjemahan ya, apalagi Pak Dondi itu lebih kacau balau Pak Dondi. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Reski. Oh iya, tidak lupa saya dan Mas Reski juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid melalui Geraha Mualaf Channel sehingga kami diberi kesempatan untuk memberikan kajian kali ini. Mudah-mudahan kajian kami kali ini bermanfaat bagi para pemirsa. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita masuk ke dalam materi yang sudah. Sebelumnya saya tampilkan daftar isi daripada kajian kita kali ini. Bagian pertama diisi dengan pendahuluan, kedua dengan tinjauan dan perbandingan terjemahan bahasa Inggris daripada Yesaya 95 ayat 6. Kemudian tinjauan tentang interpretasi Yahudi terhadap ayat itu sendiri. Kemudian bagian 4 yang paling penting yaitu adalah peristiwa sejarah atau nubuatan mesianik. Bagian 4 ini kita bagi menjadi 4 section atau 4 seksi, yaitu analisis linguistik Ibrani, yang mana di dalamnya kita nanti akan mempelajari tenses daripada kata-kata yang ada di dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai nama atau gelar yang digunakan di dalam ayat itu. Kemudian yang bagian B-nya adalah makna di dalam ayat itu, di dalam nama itu sendiri. Apa sih yang menjadikan saudara kita Kristen kok menggunakan ayat ini sebagai nubuat untuk Yesus? Nanti kita akan lihat secara mendetail. Kemudian berikutnya adalah sebuah perspektif sejarah. Dan yang terakhir dari bagian 4 adalah Yesaya 95 ayat 6 itu sendiri dan hubungannya dengan perjanjian baru. Terakhir kita akan berikan kesimpulan kita. Baik. Saya langsung masuk ke dalam slide berikutnya. Oke, jadi seperti tadi saya bilang, Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Nah, ini kenapa kita ada dalam kurung nih? Di dalam teks aslinya, itu ayat sebenarnya ada di dalam ayat 5 dan 6.
tapi di Bible umat Kristen itu adanya di ayat 6 dan 7. Seperti tadi saya bilang, Yesaya 9 ayat 5 dan 6 ini adalah bukti teks ya bagi apologetik Kristen kalau boleh saya bilang, atau misionaris Kristen, di mana mereka menyatakan bahwa ayat ini adalah nubuat untuk meramalkan kedatangan Mesias Kristen, yaitu Yesus. Namun, studi rinci dan analisis teks Ibrani dari Yesaya 95 ayat 6 itu di dalam konteks yang tepat dan dengan menggunakan bagian relevan lainnya yang ditemukan di tempat lain dalam Alkitab Ibrani, maksud saya di dalam teks aslinya, nanti akan menunjukkan bagaimana ayat ini menggambarkan suatu peristiwa bersejarah yang terjadi selama era di mana kata-kata tersebut diucapkan sendiri oleh Yesaya dan ternyata bukan nubuatan mesianik. Kita akan telaah lebih lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian 2, yaitu tinjauan dan perbandingan terjemahan bahasa Inggris dari Yesaya 96. Ini saya tampilkan beberapa terjemahan dari Bible dari beberapa versi. Ada dari Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, kemudian ada dari King James Bible, NIV, CEV, NASB, dan CSB. Pemirsa bisa perhatikan di kata-kata yang saya tandai warna kuning. Di terjemahan LAI, terjemahan baru, disebutkan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan, kata penasihat ajaib di situ, ini adalah satu nama, penasihat ajaib. Tetapi bisa diperhatikan juga di versi yang King James Bible, penasihat ajaib dipecah menjadi dua nama atau dua gelar, Wonderful dan Counselor. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di versi-versi yang lain, Wonderful Counselor dijadikan satu gelar gitu ya. Oke. Saya akan menyoroti dari kata-kata yang saya tandai warna kuning. Indonesia telah lahir, King James Bible is born, begitu juga dengan NIV. Namun yang Contemporary English Version menerjemahkan sebagai has been born. Ada dua terjemahan yang menurut saya agak beda dengan yang lainnya, yaitu di New American Standard Bible dan Christian Standard Bible, yang menerjemahkan will be born, artinya akan lahir. Nah, saya rasa dari terjemahan-terjemahan ini saja, penerjemahan dari Bible dengan versi-versi yang berbeda itu menunjukkan arti dan makna yang berbeda pula ya. Telah lahir, akan lahir. Yang mana yang salah? Jadi kalau untuk kami, kita harus membuat analisis dari mana mereka bisa menerjemahkan kalimat yang berbeda-beda tersebut yang mempunyai arti yang berbeda juga. Tentu saja kita tidak bisa membenarkan telah lahir dan akan lahir menjadi satu arti yang sama. Pasti harus satu yang salah. Timbul pertanyaan, apakah pasal 9 ini memang berbicara mengenai Mesia atau hanya pengakuan yang dibuat oleh Kristen? Apakah pasal ini benar-benar mengatakan bahwa anak yang lahir ini menjadi Tuhan? Apakah ada alasan yang dapat dipercaya bahwa pasal ini benar-benar untuk Yesus? Dan jika Kristen bisa mengklaim atau mengaku itu, mana buktinya? Baiklah, mungkin sebagai gambaran kasar aja, bahwa Nabi Yesaya hidup kira-kira 700 tahun sebelum Yesus. Apakah benar bahwa Yesaya ini membicarakan seseorang atau seorang anak yang akan lahir di masa depan? Dan apakah anak yang dibicarakan dalam pasal 96 ini dilahirkan di tahun-tahun kemudian? Dalam artian, Yesus dan Yesaya itu berjarak kurang lebih 700 tahun. Baik, kita akan masuk berikutnya. Ini saya buatkan tabel orang
ini adalah kita bisa lihat di sisi kolom sebelah kiri, itu adalah penerjemahan versi King James. Mohon maaf, saya ambil King James, karena King James ini adalah versi Bible yang paling banyak dipakai oleh umat Kristen di seluruh dunia. Kemudian di tengah kita lihat kolom itu adalah penerjemahan Yahudi dari Ibrani. Kebetulan saya mengambil dari kitab Tanakh, yaitu Stone Tanakh. Ya, kemudian yang di kolom paling kanan kita bisa lihat itu adalah tulisan asli dan di bawahnya adalah transliterasinya. Bisa diperhatikan di warna-warna kuning yang saya berikan di sini. Di versi King James, seperti tadi kita sudah lihat bahwa di situ mereka menggunakan kata is born. Sedangkan di versi terjemahan bahasa Inggris dari Stone Tanakh itu menggunakan terjemahan has been born. Ini saja sebenarnya bisa dibedakan bahwa di versi Ibrani atau Stone Tanakh itu benar-benar dinyatakan bahwa anak itu sudah lahir. Sedangkan di King James itu masih bisa diartikan lahir dan akan lahir. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi present dan future gitu. Kemudian di bagian berikutnya kita juga bisa lihat pemerintahan akan ada di bahunya. Di KJV dia menerjemahkan dengan kalimat and the government shall be upon his shoulder. Sedangkan di kitab Ibrani diterjemahkan menjadi and dominion will rest on his shoulder. Nah, kemudian bagian berikutnya di Stone Tanakh, gelar-gelar yang diberikan kepada anak yang lahir itu, seperti tadi kita sudah jelaskan di depan, Wondrous Advisor, itu adalah penasehat ajaib, itu adalah diterjemahkan menjadi satu gelar. Sedangkan di King James dipisah, ada Wonderful, ada Counselor. Kemudian gelar yang lain, Eternal Father, Mighty God, dan Prince of Peace atau Ruler of Peace. Yang perlu kita perhatikan, di dalam Stone Tanakh sendiri, itu ada satu penegasan di dalam kurung, di mana di dalam kurung itu sendiri mereka sudah mencantumkan nama anak yang disebut itu, anak yang dimaksud itu. Nama yang saya maksud itu adalah Hezekia. Kita tahu bahwa Hezekia adalah seorang raja yang memang menjadi suatu penguasa yang sangat berhasil di dalam memimpin bangsa Israel. Nah, sebenarnya sampai di sini aja, ini kita sudah bisa lihat siapa sebenarnya anak yang dilahirkan ini gitu. Menurut Tanakh versi Stone. Nah, namun saya yakin kita juga ingin pembuktian lebih lanjut dari mana Yahudi bisa memberikan penegasan nama Hezekia di sini. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin minta pendapat Mas Reski. Kira-kira betul nggak yang saya sebut di dalam kurung ini adalah penegasan Mas Reski? Karena nama Hezekia itu sendiri tidak ada di dalam teks asli Ibrani. Silakan Mas Reski. Ya, sebetulnya dari terkait yang sudah diutarakan oleh Pak Dondi, itu semua memang pada adanya seperti itu, Pak Dondi. Jadi, menurut saya, apa yang diopinikan oleh saudara-saudara yang Kristiani, bahwa kata-kata yang termaktub sudah lahir di dalam Yesaya 9:6, itu tidaklah tepat, Pak Dondi, kalau misalkan diarahkan tertuju kepada Jesus Christ. Karena saya di sini menggunakan perspektif Yudaism ya, karena kita perlu mengingat bahwa kitab Yesaya itu adalah salah satu kitab di dalam tanahnya Yahudi. Dan Yahudi jauh lebih memiliki otoritas dalam menerjemahkan tanah dan juga menafsirkan tanah, seperti itu. Dan sedangkan Yahudi sendiri mengatakan bahwa yang termaktub di dalam Yesaya 9:6 itu bukanlah Jesus Christ, tapi Hezekia. Seperti itu, Pak Dondi. Baik, terima kasih Mas Rizky. Sampai di sini kita mungkin sudah punya gambaran bahwa anak yang lahir di dalam ayat Yesaya
9 ayat 6 itu memang ditujukan kepada Raja Hezekia. Ya. Namun kita akan coba telaah, kita akan coba telusuri lagi dari mana nama Hezekia ini bisa muncul di dalam tanah versi stone. Baik, kita lanjut ke dalam. Oh ya, ini maaf, ini tadi saya tunjukkan bukti daripada nama Hezekia yang timbul di stone tanah ya. Oke, ini adalah perbandingan daripada ayat ke-7 kalau yang di King James, sedangkan di Bible Yahudi adalah di ayat ke-6. Di sini hanya ada ada dua poin yang saya ingin garis bawahi, yaitu ada satu kata there shall be no end. Di terjemahan bahasa Inggris daripada stone tanah itu mereka menyebutkan dengan kata upon the one with the greatness in the dominion and the boundless peace that will prevail on the throne of David and on his kingdom. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan antara King James dengan stone tanah, ada semacam perbedaan, tetapi mungkin tidak terlalu signifikan ya. Saya lanjutkan. And to establish it and sustain it through justice and righteousness from now to eternity. Perhatikan, the zealousness of Hashem itu adalah bisa diartikan menjadi nama itu, Master of Legends will accomplish this. Oke, di versi King James hanya ditulis the zeal of the Lord. Lord ini adalah sebagai kata ganti Hashem, of hosts will perform this. Baik, jadi kita lanjutkan dulu. Nah, seperti tadi saya jelaskan di depan, bahwa julukan Wondrous Advisor atau penasehat ajaib itu di King James dipisah, yaitu antara Wondrous dan Counselor. Ya. Kemudian di stone tanah itu sudah menyebutkan ada nama Hezekia walaupun di dalam kurung, tapi itu adalah merupakan satu penegasan. Di terjemahan KJV tidak terdapat, ya. Di dalam terjemahan KJV itu dia menggunakan bentuk sekarang dan masa depan sehingga menggambarkan peristiwa yang kontemporer dan juga masih akan datang. Sedangkan di terjemahan Yahudi menggunakan kata kerja yang dikonjugasikan dalam bentuk lampau dan yang menggambarkan urutan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa kata-kata yang ada di dalam ayat itu memang artinya memang sudah terjadi? Baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk dulu mungkin sebelumnya ke dalam tinjauan tentang interpretasi Yahudi terhadap Yesaya 956 ya. Nah, menurut perspektif Yahudi, Yesaya 9 ayat 56 itu bukanlah nubuatan mesianik. Konteks yang benar dari bagian ini adalah bahwa itu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam sejarah Yahudi, yaitu peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan kelahiran anak ini. Dan itu mereka meyakini sebagai Hizkia atau Hezekia, putra Raha daripada Raja Ahaz. Dan nubuatan tentang masa depannya sebagai raja dari Yehuda. Peran Hizkia adalah untuk mengangkat Yehuda dari kondisi yang merosot di mana ia tenggelam dalam tanda kutip, dan dia akan memimpin sisa Israel dalam tanda kutip yang setia dan tidak dapat dihancurkan. Bagian ini berbicara tentang keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan untuk Hezekia sebagai Raja Yehuda, dan di dalamnya Nabi Yesaya juga mengungkapkan pujian pada Tuhan karena menyelamatkan Hezekia dan kerajaannya dari kehancuran di tangan Sanherib yang mengepung Yerusalem. Mungkin nanti kita akan berikan latar belakang daripada kisah ini di slide-slide berikutnya. Ini kami tampilkan sebuah tafsir ya, atau Bible commentary dari Rabbi Rafi yang hidup kira-kira di abad ke-11. Di sini saya berikan link atau saya ambil dari websitenya sefaria.org. Bahwa di situ nama yang disebutkan juga Hezekia, bisa diperhatikan di paragraf yang paling bawah
ada nama Hezekia di situ, ya. Mungkin nanti teman-teman yang bisa bahasa Ibrani bisa juga diperhatikan tulisan Ibrani ini dengan transliterasinya dan terjemahannya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Yang berikutnya kami tampilkan juga sebuah tafsir dari Ibn Ezra. Sama, beliau juga kurang lebih hidup di zaman yang sama dengan Rabi Rasi di abad ke-11. Di sini dia juga mengatakan bahwa semua ini terjadi melalui jasa anak ini yang lahir bagi kita. Kita tahu bahwa pada saat invasi Sanherib, Hezekia berusia 39 tahun. Ya, Hezekia sendiri berusia 25 tahun ketika dia mulai memerintah. Dia menjadi raja selama 29 tahun, ada di 2 Raja-Raja 18 ayat 2. 15 tahun sebelum kematiannya ia jatuh sakit, ada di ayat 20 ayat 6. Dan ini tampaknya terjadi segera setelah kehancuran tentara Assyria. Ya. Hezekia sendiri pada saat membuat ini diberikan oleh Yesaya berusia 29 tahun. Ya. Dan berikutnya. Jadi Ibn Ezra sendiri menyebutkan bahwa Yesaya 9 ayat 5 dan 6 itu memang ditujukan untuk Raja Hezekia. Link juga kami berikan di bawah. Teman-teman yang lain mungkin bisa memeriksanya. Ya. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam bagian 4. Nah, bagian 4 ini adalah bagian yang sangat penting buat kita, supaya kita nanti bisa mendapatkan suatu gambaran. Benarkah Yesaya 96 ini adalah peristiwa sejarah atau nubuatan mesianik? Baik, kita akan langsung masuk ke dalam section A, yaitu analisis linguistik Ibrani, di mana kita langsung masuk ke dalam penelitian daripada tenses atau kata kerja yang menunjukkan waktu yang digunakan di dalam ayat tersebut. Baik, ini adalah tabel, ya. Pertama-tama kita akan melihat kata yang digunakan di dalam ayat Yesaya 96, yaitu ada kata yulat. Ya. Ada 15 contoh yang identik dalam hal ejaan dan tanda vokal dari istilah yulat ini dalam Alkitab Ibrani. Namun hanya satu yang muncul dalam kitab Yesaya di 95 dari 14 contoh yang tersisa pada 7 kesempatan. Bisa diperhatikan dari beberapa baris yang saya berikan tanda kuning. Di Yesaya 9 ayat 5 itu penerjemahan Yahudi menerjemahkan has been born, namun King James Version menerjemahkan dengan is born. Begitu juga dengan Yeremia 20:15 dan juga Rut 4 ayat 17. Di ayat-ayat yang lain selain yang tanda kuning ini, King James Version menerjemahkan dengan arti yang sama dengan penerjemahan Yahudi. Ini yang perlu kita telusuri. Nah, kita bisa lihat di ayat 9, di Yesaya 9 ayat 6 itu ada dua kata yang sebenarnya yang menjadi kunci daripada ayat ini, yaitu yulat dan vayikra. Mungkin Mas Eski bisa bantu saya Boleh. Pembacaan daripada ayat ini, dan nanti kita akan masuk ke dalam arti yulat dan vayikra. Silakan Mas Eski. Ya, dalam teks Hebrew-nya di sana dibaca Kiyeled yulalanu benitan lanu watahiham misrah al-sikmu wa yikra semu pele yowes el gibur abiad syarsalum. Di sana bunyinya secara tekstual Hebrew-nya. Dan yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi telah lahir di sana adalah kata yulad di sana. Dan mungkin ini yang perlu kita fokuskan, Pak Dondi. Karena tadi kalau kita lihat yang sudah kita ulas terkait terjemahan, di sana ada dua penerjemahan yang berbeda. Ada yang mengartikannya itu akan lahir, ada yang mengartikannya telah lahir. Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam, Pak Dondi. Baik. Terima kasih banyak, Mas Rizky. Sebenarnya, selain daripada yulat dan wayikra, kita juga mungkin nanti akan melihat analisis linguistiknya secara sekilas dari kata nitan, dari kata watehi, dari kata pele yowes el gibor, abiat, sar salom. Itu juga nanti akan kita berikan beberapa analisis singkatnya. Tapi
saya ingin memfokuskan kepada kata yulat dan faikra. Baik, kita coba. Dalam ayat ini terdapat banyak ekspresi yang sangat jelas. Ya, saya sendiri sedang berbicara seorang anak yang telah lahir, atau dengan kata yulat. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa yulat itu memang artinya adalah benar-benar sudah lahir, bukan akan lahir? Saya akan memberikan beberapa contoh dari beberapa ayat di Bible. Saya ambil dari Kejadian 4 ayat 26. Di situ dikatakan, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang memulai memanggil nama Tuhan. Di sini tidak menceritakan Enos akan lahir di masa depan, tetapi Enos telah lahir. Nah, kita juga bisa melihat di terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya sediakan juga bahasa Ibraninya dan juga transliterasinya. Perhatikan di kalimat yang paling bawah, itu adalah transliterasi daripada bahasa asli Ibraninya. Di situ menggunakan kata yulat ben, ya. Di situ ada kata yulat, ya. Kemudian contoh berikutnya dari Kejadian 35 ayat 26, dan anak-anak Zilpah, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan. Lagi-lagi di sini menggunakan kata yulat, baginya di padang Aram. Bisa diperhatikan di transliterasinya juga ada kata yulat. Kemudian berikutnya di Hakim-Hakim 18 ayat 29, juga begitu, mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yaitu Dan, yang lahir, lagi-lagi menggunakan kata yulat, bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Perhatikan kalimat yang paling bawah juga ada kata yulat. Contoh berikutnya adalah di Yeremia 20 ayat 15. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan. Lagi-lagi yulat bagimu, yang membuat dia bersuka-cita dengan sangat. Begitu juga di bawahnya transliterasi menggunakan kata yulat. Berikutnya di Mazmur 87 ayat 5, tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan, ya, yulat di dalamnya, dan dia yang menghakimi menegakkannya. Perhatikan di bawah juga ada kata yulat. Contoh berikutnya adalah di Rut pasal 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir. Artinya Naomi sudah mempunyai anak, seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Perhatikan, di huruf Ibrani dan transliterasi menggunakan kata yulat. Nah, kalau begitu berarti apa kata dalam bahasa Ibrani yang artinya akan lahir atau melahirkan? Nah, di sini saya akan memberikan contoh di Kejadian 16:11 dan Kejadian 17 ayat 19, di mana yang Kejadian 16:11, selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu atas itu. Kemudian yang di Kejadian 17:19 juga, tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, untuk dua ayat ini, saya mohon bantuan Mas Rizky juga bisa jelaskan kepada pemirsa, apa nih kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi akan melahirkan. Silakan Mas Rizky. Ya, jadi gini Pak Dondi, kita akan lebih awal untuk membahas dulu apa sih bahasa Ibraninya lahir, karena ini akar kata, ini perlu kita bahas lebih dahulu. Nah, betul. Dalam bahasa Ibrani terkait kata lahir itu adalah kata yalad. Nah, yulad tadi pun yang konteksnya bahwa itu sudah terjadi atau telah lahir, maka yulad itu pun kata dasarnya atau akar katanya dari kata yalad tadi, yang yulad tadi. Cuma konteksnya hal itu sudah terjadi, itu yulad. Nah, akan tetapi ketika dikatakan itu akan lahir, berarti belum terjadi hal tersebut, itu di sana menggunakan kata yoladet di sana. Nah, kalau kita lihat di sini bersama pemirsa, di dalam Berashit pasal 16 ayat 11, di sana ada kata weyoladet di sana setelah kata harah. Nah, weyoladet di sana itu adalah terdiri dari dua kata, karena di sana ada
tambahan dari yoladet tadi ditambahkan di awalnya dengan kata huruf faf. Jadi dibacanya w yoladet dibaca. W itu artinya dan artinya. Nah, dan akan lahir. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Berashit pasal 17 ayat 19, di sana tidak ada kata faf gitu. Karena memang secara terjemahan pun tidak ada kata dan gitu di sana. Di sana menggunakan kata yoladet di sana. Jadi, di sini Pak Dondi kita bisa simpulkan bahwa kata dasarnya itu akar katanya adalah kata yalad. Ketika yalad ini sudah terjadi dan diceritakan ulang, maka dia akan menggunakan kata yulad. Nah, lalu ketika si yalad tadi atau kelahiran tadi belum terjadi atau akan terjadi nanti yang konteksnya belum terjadi, maka dia menggunakan kata yelodet di sana. Dan ini juga saya akan sedikit korelasikan dengan bahasa Arabik. Di dalam bahasa Arabik sendiri pun yang satu rumpun dengan bahasa Hebrew, bahwa keterangan untuk menyatakan bahwa telah lahir itu dengan kata yulad di sana, Pak. Seperti yang termaktub juga di dalam surah Al-Ikhlas ya, Mas Rizky ya. Iya, surah Al-Ikhlas Pak Dondi. Yam yalid walam yulad di sana. Ya, yang konteksnya yulad di sana kan dilahirkan artinya. Nah, jadi ketika kita menemukan kata yulad, berarti itu sudah terjadi Pak Dondi. Makanya hal menurut saya yang hal yang tidak sambung kalau misalkan dipaksakan Yesaya 96 itu tertuju kepada Jesus Christ. Karena kenapa? Jauh-jauh hari, masih jauh tahunnya dikatakan itu sudah lahir, tapi Yesusnya baru lahir di berapa ratus tahun kemudian. Itu yang menurut saya tidak bisa namanya kurang lebih ya. Iya, tidak bisa dikaitkan dengan Jesus Christ. Seperti itu Pak Dondi. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah foto daripada stone tanah yang kita pakai untuk membuktikan bahwa kata yulad itu, kata yuladet ada untuk arti akan melahirkan ya Mas Rizky ya. Ini dari Kejadian 16:11. Kemudian ini dari Kejadian 17 ayat 19. Baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin sebelum kita ke kata Wayikra, saya ingin memberikan satu gambaran sedikit mengenai kata nitan, Mas Rizky ya. Ada 14 contoh yang identik dari istilah nitan dalam Alkitab Ibrani, 2 diantaranya muncul dalam kitab Yesaya 95 dan Yesaya 35 ayat 2. Lagi saya berikan tanda-tanda kuning di tabel ini, yang mana penerjemahan dari KJP berbeda dengan penerjemahan dari Yahudi. Contoh di Yesaya 95 ayat 6, has been given diterjemahkan dengan is given. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah satu daftar perbandingan dari kata watehi. Ada 85 contoh identik dari kata watehi di dalam Alkitab Ibrani. 5 diantaranya muncul di Yesaya, yaitu 5:25, 95, 2:33, dan 29, 11, dan 13. Dari kelima contoh ini, hanya satu yang diterjemahkan sama oleh King James Version. Lainnya, pemirsa bisa lihat sendiri yang di dalam warna kuning. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kata Wayikra. Wayikra sendiri bisa dilihat di Yesaya 9 ayat 6 ini. Penerjemahan di Yahudi itu menunjukkan bahwa dia disebut and he called, artinya dia disebut, ini adalah kata pasif. Tetapi di penerjemahan King James Version menjadi and shall be called. Nah, tentu saja ini adalah arti yang jauh berbeda ya. Di penerjemahan Yahudi dia disebut sudah disebut, artinya karena di sini tidak ada shall atau tidak ada will. Sedangkan di KJP diterjemahkan shall be called, akan disebut, artinya belum terjadi. Ya, kita akan telah lebih lanjut lagi dari kata Wayikra ini. Nah, kita akan berikan beberapa contoh penggunaan kata Wayikra, yaitu ada di Kejadian 1 ayat 5, dan Allah menamai ya Wayikra, terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Perhatikan di terjemahan bahasa Inggris, di tulisan teks Ibrani, dan di transliterasi jelas di situ menggunakan kata Wayikra.
yang saya berikan tanda garis bawah ya. Kemudian contoh kedua itu Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama, lagi-lagi Wayikra, Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Begitu juga di Ibrani juga menggunakan kata Wayikra. Kemudian berikutnya adalah Kejadian 25 ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Di sini yang dimaksud adalah Yakub. Sebab itu ia dinamai, atau dalam bahasa Ibrani adalah Wayikra juga, Yakub. Ya. Ishak berumur 67 tahun pada waktu mereka lahir. Perhatikan, ini juga ada kata Wayikra-nya. Contoh berikutnya, Yesaya 21 ayat 8. Kemudian berserulah, ya, Wayikra, orang yang melihat di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalan itu aku terpandang setiap malam. Menggunakan Wayikra. Yesaya 22 ayat 12, pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh, atau Wayikra, orang menangis dan meratap dengan mengundul kepala dan melilitkan kain sabung. Lagi-lagi menggunakan Wayikra. Contoh terakhir yaitu Yesaya 36 ayat 13. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah. Nah, Wayikra lagi, ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Perhatikan, lagi-lagi menggunakan kata Wayikra. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita berikan contoh daripada ayat-ayat di Bible, di mana kata Yulat dan kata Wayikra itu digunakan menurut standar daripada bahasa Ibrani. Kami sangat senang bila ada teman-teman kita dari kalangan Kristen yang bisa memberikan contoh kepada kita penggunaan kata Yulat, terutama di kata Yulat ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dengan arti akan lahir, terutama di penerjemahan King James Version ya. Kalau di terjemahan baru, Mas Reski, itu dia sudah menggunakan kata telah lahir sebenarnya, Mas Reski. Tetapi di situ diartikan oleh teman-teman Kristen kita itu adalah sebagai bentuk apa ya, seperti mata batin atau penglihatan daripada Yesaya itu, Mas Reski. Ada seorang teman saya dari kalangan Kristen yang menjawab seperti itu. Namun dengan contoh-contoh ayat yang tadi kita sudah berikan, kami akan senang sekali kalau bisa melihat kata Yulat itu bisa diartikan akan lahir dari ayat-ayat Bible yang ada di mereka. Kira-kira gitu ya, Mas Rizky ya? Betul sekali, Pak. Nah, baik. Kemudian kita akan lanjutkan. Sekarang kita ada di bagian nomor 2, yaitu nama atau gelar. Ini ada sebuah tabel ya, dari gelar yang diberikan kepada anak itu. Ya, seperti tadi awal kita sebutkan bahwa gelar yang diberikan itu pertama adalah penasehat ajaib. Dari kelima ayat yang kita tampilkan di sini, satu ayat di Yesaya 95 ayat 6, penerjemahan Yahudi menerjemahkan sebagai satu nama, Wondrous Advisor atau penasehat ajaib. Tetapi saya kurang jelas kenapa KJV bisa menerjemahkan ajaib sendiri, penasehat sendiri. Tetapi Mas Rizky, di terjemahan baru, LAI, mereka menerjemahkan dengan satu gelar penasehat ajaib itu, Mas Rizky. Kira-kira Mas Rizky, ada gambaran nggak ya kenapa bisa berbeda ya? Nah, kalau menurut saya ya, bisa faktor mungkin ada maksud terselubung ya. Cuma saya kurang paham maksud terselubungnya apa. Tapi kalau saya utarakan mana yang benar, dari kata Peleioheps tadi itu tidak bisa dipisahkan. Memang kata tersebut dua kata, Pak, dua kata. Saya tidak menampik bahwa itu adalah satu kata, tidak. Itu dua kata memang. Tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti contoh gini, kalau saya kasih perbandingan ya, persamaan dengan bahasa Indonesia. Contoh kita bilang nasi goreng. Memang itu dua kata, nasi dan goreng. Tapi tidak bisa ketika kata itu dipisahkan. Nanti akan beda artinya. Ya nasi dipisahkan dengan kata goreng, nanti nasinya nasi sendiri, gorengnya entah ini gorengnya goreng apa. Nah, seperti itu Pak kira-kira Pak. Ya, mungkin mirip juga dengan kata ibu kota kali ya.
Nah, seperti ibu kota itu kan tidak bisa dipisahkan, walaupun itu dua Ya, kata itu ya. ya, ya. Kita tidak Nanti bilang kalau itu ibu satu sendiri, kata. kota sendiri artinya jadi berubah ya. Jadi berubah artinya. Nah, itu yang nggak bisa dipisahkan makanya, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Kemudian gelar yang berikutnya yang diberikan adalah El Gibor, yaitu bisa menjadi pahlawan perkasa, Tuhan yang perkasa, gitu ya. Dari 3 ayat yang saya tampilkan di dalam tabel ini, satu ayat khusus di Yesaya 9 ayat 6, di sini sebenarnya kurang lebih sama sih artinya sebenarnya ya, Mighty God. Tetapi ada juga penerjemahan alternatif dari pihak Yahudi, itu bisa berarti menjadi Mighty Hero atau pahlawan perkasa. Baik, karena ini tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, kata berikutnya yang saya ingin soroti adalah Afiat, atau Bapa yang kekal. Muncul dalam Alkitab Ibrani hanya sekali, ya, sehingga kebetulan munculnya hanya di Yesaya 96, sehingga tidak ada perbandingan yang dimungkinkan. Meskipun beberapa analisis akan menjelaskan cara memahaminya dengan benar. Nama gelar ini adalah istilah majemuk dalam bentuk posesif ya, yang tersusun dari 2 komponen. Komponen pertama itu adalah abi atau abi ya, atau mungkin aba ya, Mas Rizky ya dalam bahasa Yunani ya, Aba. untuk bapak Iya. ya, betul ya? Iya. Adalah bentuk posesif dari kata benda ab itu sendiri. Nah, kata benda Ibrani ab itu muncul dalam Alkitab Ibrani sebanyak 723 kali dan dalam beberapa konteks yang berbeda. Penerapan utama istilah ini adalah seorang ayah. Namun kata benda atau tunggal juga diterapkan sebagai bisa menjadi kakek, misalnya dalam Kejadian 31:42, 32:10, nenek moyang dari satu garis keturunan, misalnya Kejadian 17:4, Yesaya 5:1-2, atau orang yang pertama dari jenis atau penemu, misalnya Kejadian 4:20, 21, penasehat atau konselor atau pelindung, misalnya Kejadian 4:58 ayat 29, 16, atau seorang pendiri, misalnya di Yosua 17:1, 1 Tawari 2:50. Selain itu, istilah ini juga digunakan sebagai bentuk sapaan terhadap seorang nabi, raja, dan lain-lain. Ya, ada di ayat-ayat yang kami sampaikan. Nah, untuk ab sendiri atau yang komponen kedua digunakan dalam bahasa Ibrani sebagai preposisi, ya, bisa menjadi hingga, sampai, ya, dan sebagai kata benda, keabadian atau eternal bila digabungkan dengan istilah lain. Dari segi perikop dan konteksnya, mungkin terjemahan yang paling tepat dari nama gelar ini Afiat adalah pelindung abadi. Kebanyakan terjemahan Yahudi menerjemahkan sebagai Bapa yang kekal dan KJV menerjemahkan juga sebagai Bapa yang kekal. Kurang lebih sama. Kami mempunyai catatan bahwa kata sandang pasti atau the yang dipakai di dalam bahasa Inggris dan kata benda father dikapitalisasi dalam penerjemahan KJV untuk meningkatkan pesan kristologisnya. Namun kata sandang pasti atau H dalam Ibrani tidak ada di dalam nama Afiat. Ya. Baik, kita sudah selesai dengan nama atau gelar. Kemudian sekarang kita akan masuk di dalam section yang B, yaitu makna di dalam sebuah nama. Ini cukup menarik. Kita akan lihat satu-satu. Nah, siapa sih sebenarnya nama anak ini sebenarnya? Kita sudah melihat tadi di awal video bahwa Alkitab Tanah versi Stone sendiri sudah memberikan penegasan bahwa anak ini adalah Hezekia. Namun dari mana Hezekia itu bisa disebut atau dianggap sebagai anak yang dimaksud daripada Yesaya 9 ayat 6? Nah, kita mungkin bisa melihat atau kita bisa pelajari bahwa bangsa Yahudi atau bangsa Israel memang mempunyai kebiasaan memberikan nama kepada seseorang itu dengan nama yang mempunyai arti Tuhan. Betul Mas Rizky ya? Betul Pak. Nah, seperti beberapa contoh kan, seperti ada nama Elia, Yesmael, seperti itu. Betul. Nah, tadi kita juga sudah jelasin bahwa Yesaya 96 yang di King James Version itu memang jelas-jelas adalah terjemahan Kristen. Namun demikian, sebuah penerjemahan yang sempurna dari ayat ini bisa memisahkan bahasa Ibrani-nya. Perhatikan perbedaannya. Jika kita mengikuti grammar bahasa Ibrani, terjemahan yang benar itu adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebutnya Raja Damai. Ya, catatannya adalah berdasarkan penerjemahan yang sah,
nama anak itu adalah Raja Hizkia dan tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut, lebih dalam lagi, betulkah Hezekia nama itu adalah mengandung arti ketuhanan, ya. Nah, tadi kita juga sudah melihat terjemahan di Kristen, mereka menerjemahkan dengan dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah perkasa Bapa kekal Raja Damai. Di situ tidak ada kata-kata menyebutnya. Jadi meskipun semua panggilan kepada anak itu digunakan, tidak juga membuktikan bahwa anak itu Tuhan. Kesalahan terbesar Kristen adalah berasumsi bahwa jika seseorang mempunyai nama yang mengandung makna Tuhan di dalamnya, orang itu pasti Tuhan. Mungkin tidak semua, tapi mayoritas begitu. Itu adalah asumsi yang konyol. Kita buktikan di layanan berikutnya. Saya memberikan contoh dari Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah, yaitu Elohe Israel. Yakub mendirikan mezbah dan nama yang diberikan Yakub kepada mezbah itu adalah Elohi Israel. Apakah mezbah itu Tuhan? Saya rasa tidak, ya. Kemudian contoh berikutnya di Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, yaitu Adonai Nisi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Apakah mezbah atau altar itu Tuhan? Yang terjadi adalah ketika benda atau orang mempunyai nama yang berarti ketuhanan, apakah itu artinya benda orang itu adalah Tuhan? Nama itu memberitahukan kepada sesuatu tentang Tuhan, jadi mempunyai makna di balik nama itu. Nama orang itu adalah semacam kendaraan untuk mengekspresikan sesuatu tentang Tuhan, tetapi bukan berarti orang itu adalah Tuhan atau mezbah itu adalah Tuhan. Ya, mudah-mudahan sampai di sini ada pemahaman. Contoh berikutnya yaitu di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan atau Adonai Shalom. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra pasal Abiezer. Berikutnya di Yeremia 33:16, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka dipanggil Tuhan keadilan kita. Ya, siapa yang akan disebut Tuhan keadilan kita? Tentu saja Yerusalem. Apakah Yerusalem Tuhan? Tentu saja tidak. Jangan ketawa Mas Rizky, nanti saya ikutan ketawa nih Mas Rizky. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada lagi di 1 Samuel 1 ayat 1, ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya adalah Elkanah bin Yeroham bin Elihu. Nama ini kalau diartikan adalah dialah Tuhanku, ya. Dia bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Apakah Elkanah itu Tuhan? Tentu saja tidak. Kemudian berikutnya di 1 Samuel 1 ayat 3, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli. Nah, tadi Mas Rizky sempat sebutkan Eli, ya. Eli itu sendiri adanya adalah Tuhanku. Ingat, Eli lama sabahtani, ya Mas Rizky, ya. Iya, Pak. Apakah Eli itu Tuhan? Tentu saja tidak. Terakhir di Hakim-Hakim 9 ayat 5, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam itu artinya juga adalah Tuhan yang sempurna, anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Nah, apakah Yotam itu Tuhan? Tentu saja tidak. Nah, sekarang kita bisa juga melihat nama Tuhan digunakan di dalam ayat Kejadian 21 ayat 6, di Keluaran 7 ayat 1, Kejadian 31 ayat 29. Kurang lebih seperti inilah penggunaan kata-kata Elohim di dalam ayat di dalam Bible. Ya, saya tidak perlu bacakan satu-satu, ya, untuk mengenai satu. Nah, terus kita kembali lagi nih ke nama Hizkia nih. Hizkiyahu dalam bahasa Inggris disebutkan Hezekiah. Arti Hizkiyahu sendiri itu apa? Adalah dari kata Kasakya, Allah yang perkasa. Jadi nama Hizkia itu memang artinya adalah Allah yang perkasa. Apakah Hizkia adalah Tuhan? Tentu saja tidak. Karena Hizkia adalah seorang raja, bukan Tuhan.
Baik, kira-kira itu yang tadi kita bisa sampaikan di poin makna di dalam sebuah nama. Jadi seperti tadi sudah kami jelaskan, bahwa nama seseorang atau bahkan nama mesbah atau altar yang mempunyai arti Tuhan, tentu saja kita tidak bisa mengartikan bahwa benda atau orang itu adalah Tuhan. Ya. Mungkin Mas Eski juga bisa tambahin, kalau dari sisi Yahudi, apa itu kenapa mereka membuat atau memberikan nama yang mempunyai arti Tuhan gitu, Mas Reski? Ya, karena begini Pak, orang Yahudi sendiri itu mereka orang-orang yang sangat sangat manut sekali dengan Tuhan. Jadi mereka tuh ingin gitu Pak, segala hal apa yang terjadi dalam dia, lalu dia memberi nama seseorang, anak ataupun benda, itu pasti yang masih ada kaitannya dengan Tuhan, dengan El, dengan Hashem. Karena mereka merasa mereka itu hidup dipelihara oleh Tuhan, Pak. Makanya begini, ada kata dari kalangan Yahudi yang mengatakan bahwa mereka itu anak Allah. Anak Allah. Nah, ini juga edukasi ya Pak untuk saudara-saudara yang Muslim ya khususnya ya. Terkadang banyak dari kita yang Muslim tak paham dengan istilah anak Allah di sini. Nah, konteks anak Allah di sana adalah anak secara rohaniah, yang maksudnya mereka itu disebut anak-anak Allah bukan berarti hasil kawin silang Allah dengan manusia atau dengan siapa hasilnya manusia gitu Pak, bukan seperti itu. Tapi maksudnya dari anak Allah di sana mereka itu dipelihara oleh Allah secara rohaniah gitu Pak. Nah, itulah yang menyebabkan Yahudi bentar-bentar dikaitkan dari nama, dari apa, dengan merujuk kepada Elohim, Yahweh Elohim, seperti itu Pak Dondi. Baik, kalau gitu terima kasih tambahannya Mas Eski. Kita lanjutkan kembali ke poin berikutnya adalah sebuah perspektif sejarah. Ya, tadi kita akan kembali lagi siapa anak yang dibicarakan ini. Kita sudah mempunyai gambaran bahwa anak ini adalah Hizkia atau Raja Hizkia. Nah, dari mana kita mau tahu bahwa memang betul bahwa Hizkia yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Nah, untuk memahami ini kita harus kembali ke awal pasal 9. Kita harus pahami konteksnya. Ya. Di ayat yang kedua itu adalah disebutkan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, apa yang sedang dibicarakan di ayat-ayat itu? Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 6 sampai 8. Di Hakim-Hakim pasal 6, Gideon mengalahkan bangsa Midian. Makanya tadi di Yesaya 4 ada penyebutan Midian di situ. Di Hakim-Hakim 6 ayat 1 disebutkan Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Di sini Yesaya menggambarkan kekuatan dan bantuan Allah kepada bangsa Israel yang melawan bangsa Midian melalui Gideon. Ya. Ini mohon dicatat. Kemudian Yesaya pasal 9 menceritakan keadaan yang buruk atas bangsa Israel di dalam kegelapan, persekusi yang hebat, tetapi Allah menolong bangsa Israel melalui siapa? Melalui anak ini yang disebut dengan Raja Damai. Mengapa disebut Raja Damai? Karena dia yang membawa kedamaian bagi bangsa Israel. Dan apakah cerita yang dibicarakan dengan Raja Hizkia? Yesaya mengatakan kemenangan yang sama dengan masa di Midian. Apa yang terjadi dengan masa Midian? Bangsa Israel akan dimusnahkan oleh bangsa Midian, tetapi dengan mukjizat Tuhan, hanya dengan 300 laki-laki, Gideon berhasil membunuh 120.000 orang Midian dalam waktu semalam. Nah, apa hubungannya dengan Raja Hizkia? Kita lihat. Ya. Hizkia di dalam masanya mengalahkan bangsa Asyur. Kita bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19. Ya, di 2 Raja-Raja 18 ayat 13 dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya.
Di 2 Raja-Raja 19 ayat 20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar. Berikutnya, di 2 Raja-Raja 19, 29, 30, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, di 2 Raja-Raja 18-19 itu, di ayat, di pasal 19 ayat 32-36, di sini disebutkan bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tapi kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka, perhatikan ayat 35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah mohon maaf nih tertutup. Jadi ya saya menceritakan itu yang akan terjadi pada kemenangan. Yang terjadi pada masa Median akan terjadi di sini, diceritakan Raja Hizkia berdoa kepada Allah untuk melawan bangsa Asyur, dan apa yang terjadi? Mujizat yang hebat terjadi, lagi-lagi dalam waktu semalam. Kita ingat tadi cerita Gideon, 185.000 musuh dihancurkan. Itu adalah cerita yang sama. Jadi siapa anak ini? Itulah Raja Hizkia. Bagaimana kita tahu ini? Ada satu petunjuk yang besar. Mari kita kembali ke permulaan kitab Yesaya. Perhatikan ayat Yesaya 9 ayat ke-7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalamnya kerajaan, dan ia mendengarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan yang saya garis bawahi, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini adalah petunjuk yang tadi saya bilang. Nah, kita kembali lagi ke 2 Raja-Raja 19:31 dan Yesaya 37:32. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Lihat, cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, ingat, ada kata-kata giat cemburu di sini. Yesaya 97, ini 2 Raja-Raja 19:31 dan Yesaya 37:32. Mujizat yang besar dibicarakan di Yesaya 9 adalah mujizat yang sama yang kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 19. Ya, kita perhatikan juga di Yesaya 37:32. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Lihat, cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini menggambarkan kemenangan Raja Hizkia yang besar melawan Raja Asyur. Jadi sudah sangat jelas dalam Yesaya 9 bukan menggambarkan anak yang akan lahir 700 tahun di masa depan, tetapi Yesaya menceritakan kekuatan Allah yang bisa menolong bangsa Israel dalam masanya. Pada saat Yesaya menubuatkan ini, Raja Hizkia masih anak-anak. Anak ini yang akan menjadi Raja Damai. Hizkia akan memberikan kedamaian bagi bangsa Israel, dan kemenangan yang akan diraih oleh Hizkia akan sama dengan kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel pada masa perang dengan Midian. Dan dua kisah, Gideon menghancurkan tentara Midian dan Hizkia menghancurkan tentara Asyur, itu adalah cerita yang sama. Jadi dari tiga referensi, yaitu kecemburuan Allah yang melakukan hal itu adalah mutlak dalam konteks Raja Hizkia menaklukkan Raja Asyur. Nah, itulah perspektif sejarah yang kita bisa sampaikan, yang melatar belakangi Yesaya pasal 9 dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Ya. Lalu, Mas Rizky ada yang mau ditambahin sebelum saya masuk ke poin yang terakhir dari bagian 4 ini, Mas Rizky? Kalau menurut saya apa yang disampaikan sama Pak Doni sudah cukup jelas, jadi kayaknya nggak perlu saya tambahin lagi.
Oke, saya akan mencoba melihat dari perspektif Kristen, bagaimana Yesaya ini yang pasal 9 ayat 6 ini dan hubungannya apa dengan perjanjian baru. Mungkin kita juga bisa melihat bahwa para penulis perjanjian baru tidak mengutip salah satu dari ayat-ayat yang ada di dalam Yesaya itu atau dalam rangka menunjukkan bahwa bahkan mereka tidak menganggapnya sebagai rujukan kepada Yesus gitu, ya. Tidak ada penulis di dalam perjanjian baru yang pernah merujuk pada Yesus dengan nama atau gelar apapun yang tercantum dalam Yesaya 9 ayat 6, yaitu penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, ya. Mungkin Mas Rizky pernah nggak melihat di perjanjian baru ada penulis yang menyebut Yesus dengan penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa? Pernah nggak kira-kira Mas Rizky dari yang selama ini Mas Rizky pelajari? Saya sendiri sepanjang yang melihat Matius ya, Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, saya belum pernah menemukan satupun Pak kata-kata tersebut. Apalagi kalau kita hanya terfokus kepada ini ya, kepada 4 Injil kanonik ya, saya belum pernah menemukan keterangan tersebut dari para penulis Injil yang ada. Bahkan dari Paulus sendiri mungkin Mas Rizky pernah lihat dari tulisan dari Paulus sendiri belum pernah saya mengatakan bahwa Paulus itu adalah mengatakan Yesus itu adalah Raja Damai, tidak pernah. Atau mungkin Bapa yang kekal. Apalagi ini ya Pak, apalagi kalau misalkan dikatakan Yesus itu raja secara harfiah ya, raja seharfiah yang memimpin Israel gitu. Wah, itu belum pernah di dalam PB pun tidak ada, dalam catatan sejarah pun tidak pernah ada Pak. Iya, baik. Poin kedua adalah nama atau gelar-gelar yang diberikan ini adalah sebenarnya tidak konsisten dengan referensi umum tentang Yesus. Maksudnya adalah bagaimana everlasting father atau Bapa yang kekal juga bisa menjadi putra atau the son. Kemudian yang ketiga adalah mengenai Yesus sendiri sebagai pangeran damai atau jika disebut sebagai raja damai atau pangeran damai, seperti dalam terjemahan King James Version dari Yesaya 96, dia tampaknya menyatakan hal yang sebaliknya malah tentang dirinya. Mungkin memang itu ada tafsir di belakangnya. Kalau kita lihat di Matius 10 ayat 34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Mungkin di ayat ini memang ada tafsir bahwa mungkin bukan pedang fisik yang dimaksud di dalam ayat ini, tapi biar bagaimanapun ayat itu tidak menggambarkan seseorang yang disebut Prince of Peace gitu ya. Setuju nggak Mas Rizky? Betul Pak, betul sekali Pak. Betul ya, oke, itu mungkin hanya pandangan ya. Baik, kita sekarang akan langsung masuk ke dalam kesimpulan karena waktu juga sudah cukup lama. Kesimpulannya adalah Yesaya 9 ayat 6 tidak menubuatkan anak yang akan jadi Tuhan. Ya. Meskipun anak ini mempunyai nama yang artinya adalah Allah yang perkasa, tidak membuktikan bahwa anak itu adalah Tuhan. Ya. Kemudian anak yang dimaksud tersebut adalah Raja Hizkia atau Hezekia. Semua petunjuk mengarah kepadanya, menggambarkan anak yang sudah lahir. Tetapi Yesaya menubuatkan anak ini yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh yang kuat, sama seperti masa bangsa Israel dengan bangsa Midian. Dan ini adalah kata kuncinya, fiat cemburu atau kecemburuan Tuhan atau jealousness ya, semesta alam yang akan melakukan hal itu. Mudah-mudahan dengan kajian kita kali ini bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh daripada arti di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, sehingga bisa memberikan kita pemahaman bahwa Nabi Yesaya menulis ayat itu memang sudah punya konteksnya dilihat dari ayat-ayat sebelumnya. Dan juga seperti awal-awal presentasi ini kita sampaikan, Tanakh sendiri yang versi Stone sudah menampilkan nama Hezekia di dalam ayat tersebut. Yesaya 9 ayat. Itu versi Yahudi itu Pak ya. Versi yang punya kitab langsung itu. Iya betul. Jadi sebenarnya sudah jelas gitu ya, di Tanakh sendiri itu sudah ada penegasan gitu siapa yang dimaksud dengan anak tersebut. Cuman boleh ya Pak, saya mau menegaskan sedikit di sini ya Pak ya, sebelum kita ke ujung kajian ya.
Di sini saya cuma sekedar ingin menegaskan, memang di dalam Alkitabnya Kristen ini memuat juga perjanjian lama Pak Dondi, atau kalau yang Yahudi kenal tanah ya, tanah. Nah, akan tetapi kalau kita bandingkan perjanjian lama di dalam Alkitab orang Kristen, lalu kita bandingkan dengan tanahnya orang Yahudi, ini sangat berbeda dari sisi penafsiran, Pak Dondi. Dan kalau kita misalkan berbicara, lalu tafsiran mana yang benar, PL inikah atau tanah inikah? Nah, sekarang kita kembali berpikir beginilah. Kitab ini pertama kali turun itu untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk orang Nasrani atau orang Kristen, bukan. Dan jauh-jauh hari sebelum yang namanya Yesus itu lahir ke dunia, tanah ini sudah turun Pak Dondi, dan sudah ditafsirkan oleh para ahli-ahli Torah Yahudi dan oleh para rabi-rabi Yahudi jauh hari sebelum Yesus ada di dunia. Nah, jadi ketika ada penafsiran yang jauh lebih dulu ada, tiba-tiba dirubah ada di dalam ini, maka ini problem kalau menurut saya gitu kan. Dan tentu kalau kita meninjau siapa yang lebih dulu, yaitu Judaism, maka kalau kita berbicara Tanakh, ada perlunya kita juga merujuk kepada penafsiran dari Yahudi itu sendiri selaku pemegang kitab Pak Dondi. Seperti itu Pak Dondi. Mengenai otoritas ya berarti ya Mas Rizky maksudkan? Iya, otoritas yang paling kuat jelas Yahudi Pak Dondi. Baik, ada lagi Mas Rizky mau tambahin? Oh iya, kalau mengenai Yahudi Mesianik gimana tuh Mas Rizky? Yahudi Mesianik. Kalau untuk Yahudi Mesianik ya, saya karena kalau untuk berbicara Yahudi lebih mengacu kepada Yahudi Rabanik ya Pak, Rabanian atau Rabinis. Dalam perspektif Yahudi Rabinis bahwa yang namanya Mesianik Yahudi atau orang Yahudi tapi yang mengimani juga kemesiasan Yesus Kristus gitu kan. Itu dalam perspektif Yahudi Rabinik bukanlah seorang Yahudi Pak Dondi. Karena mungkin nanti next time kita bisa membahas isi Talmud ya, karena orang Yahudi pun perlu taat Talmud soalnya Pak Dondi di situ. Baik. Terima kasih banyak Mas Rizky. Iya Pak Dondi. Baiklah, itulah kajian kita kali ini. Jadi terbukti menurut Bible Yesaya 9 ayat 5 dan 6 itu bukanlah membuat untuk Yesus Kristus menurut pandangan dari Yahudi ya Mas Rizky ya. Betul sekali Pak Doni. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizky, sahabat saya, dan kepada Graha Mola Panel yang sudah memberikan tempat dan media untuk kita bisa memberikan kajian. Kepada teman-teman Kristen yang melihat kajian kami dan ingin membuat sanggahan atau bantahan daripada kajian kami akan sangat senang menerima sanggahan atau bantahan tersebut. Namun kalau boleh kami berpesan, tolong berikan kepada kami sanggahan atau bantahan yang ilmiah dalam arti kata seperti tadi kami tunjukkan, contoh ayat, analisis kata dalam bahasa aslinya, ya, supaya kita tidak melebar ke ranah dogmatis ya, begitu Mas Rizky ya. Iya. Karena kalau kita berbicara dogmatis sampai kapanpun tidak akan ada pernah selesainya ya Pak Dondi ya. Betul. Jadi kita hanya ingin mengetahui kalau dari sisi ilmiahnya bagaimana gitu ya. Memang dari pandangan Yahudi sendiri bisa disebut dogmatis ya. Tetapi ini adalah kajian yang ilmiah gitu. Kita tidak mau kajian yang dogmatis. Kalau dogmatis seperti tadi Mas Rizky bilang tidak akan ada selesainya. Tapi kalau ilmiah kita bisa melihat ini loh perbedaan-perbedaannya, ini loh standarnya, ini loh hasilnya, begitu kurang lebih seperti itu. Baik, untuk itu saya sudahi kajian kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.